Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang Kak Gati. Selamat siang Ya. Kak Agus. Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Kita sehat. sapa adik-adik Oke, sahabat siap KBS ya. Kak. Iya. Sahabat-sahabat KBS, adik-adik yang berbahagia. Ini siang ini alhamdulillah kita kembali lagi dengan KBS online. Nah, ini setelah lama. setelah sekian lama kita nggak muncul, ini alhamdulillah bisa muncul kembali. Dan kali ini kita masih dalam rangka persiapan ASPD ya Kak ya, yang semakin hari itu semakin tinggal menghitung Ya. apa ya sekarang ya, bulan tinggal 2 bulan. 2 bulan ya Kak, cepat sekali Cepat Kak, sekali ya. waktunya. Dan di kota Jogja ini sudah 2 kali TPM ya Kak ya. Iya, kemarin. Ini nampaknya perlu kita kaji Kak. Ya mungkin dari bahasa Indonesia ya siang ini. Iya. Kita akan materi kita kali ini adalah tentang unsur-unsur intrinsik. Iya, unsur Dalam industri karya karya sastra. sastra, Iya, ya. betul Kak. Nah, khususnya kita akan bicara tentang Latar ya, Kak? cerita. Latar cerita. Nah, saudara sahabat KBS semuanya, marilah kita simak. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang latar cerita. Nah, ini muncul nanti adik-adik sahabat KBS semua di ASPD ya. Nanti muncul bagaimana, apa sih latar itu, jenisnya apa saja, bagaimana kita akan menentukan. Sekaligus nanti akan diberi contoh soal-soal Iya, ya. betul Kak Agus. Ya. Baik, siap-siap ya sahabat KBS. Nah, siapkan alat tulisnya, mungkin nanti barangkali ada yang mau dicatat. Kalau mau bertanya boleh ya, nanti di alamat KBS kita Di kbs.jogjakota.go.id ya, jangan lupa ya. Baik Kak Gati, ini untuk menyingkat waktu kita mulai dulu ya Kak. Di dalam salah satu kisi-kisi itu kan ada latar ya Kak ya. Iya. Nah, monggo Kak, latar itu sebetulnya gimana sih? Apa itu Kak latar? Baik Kak Agus, terima kasih. Sebenarnya kalau sahabat KBS yang kelas 6 itu udah nggak asing lagi ya mendengar kata latar. Mudah Bu, latar. Iya. Latar. Latar itu apa sih? Latar itu keterangan mengenai tempat terjadinya suatu peristiwa atau waktu atau suasana yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, namun dalam ASPD saat ini kita akan khususkan Kak, bahwa kalau dulu itu hanya mencari satu latar. Nah, bedanya di kisi-kisi tahun ini kita harus mencari 2 latar yang ada. Oh iya. Nah, ada tambahnya Kak ya. Iya. Perlu sahabat ketahui bahwa di sini memang latar itu ada 5. Namun kalau besok di tingkat yang lebih lanjut ada 7 latar. 7 latar. Tapi kita SD itu 5 aja nggak bisa semuanya. 5 ini kita ASPD 2 latar ya. Iya, 2 latar itu maksudnya dalam satu latar disuruh menyebutkan 2. Dalam satu tempat, latar ya. Misalkan latar tempat. Disuruh menyebutkan 2 latar tempat yang ada dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tersebut. Seperti diketahui bahwa latar itu kan ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, latar sosial, dan latar alat. Ya. Nah, di sini kita akan membahas latar tempat. Latar tempat terjadinya suatu peristiwa, kejadian di mana saat cerita itu berlangsung. Nah, kadang itu anak-anak atau sahabat-sahabat KBS semua terjebak. Oh, di situ ada tulisannya kantin, ada perpustakaan, ada kelas, ada halaman. Namun saat terjadinya peristiwa itu terjadinya di mana? Saat terjadinya percakapan tuh mereka berdialog tuh di mana? Jadi latar tempat ini ya. Iya. Biasanya hanya disuruh menyebutkan satu latar, disuruh menyebutkan 2 latar Kak. Jadi biasanya 1 ini 2. Jadi latar atau setting itu sebut juga apa, landas tumpu Kak? Iya, landas tumpu. Maksudnya itu gimana Kak? Landas jadi tumpuan cerita tersebut terjadi. Karena mengisahkan tentang tempat tadi, waktunya, suasananya. Jadi kalau macam latar tadi bisa diulang nggak? Tempat, latar waktu. Ya, latar waktu tuh pagi, siang, sore, malam, senja atau itu latar waktu ya. Iya, sudah. Terus kita tahu juga latar tempat. Latar tempat, ada tempatnya terjadinya di mana peristiwa tersebut, tapi yang spesifik, lebih spesifik. Misalkan kalau di sekolah tuh kan bagiannya luas. Ada UKS, ada kelas. Di rumah juga luas. Teras, dapur, ruang tamu ataupun di dekat pagar atau bagaimana. Sahabat KBS perhatikan ya. Jadi ini baru tadi 2 ya yang latar waktu ya, ada pagi, sore, siang, kemudian
latar tempat ya itu di sekolah itu banyak sekali. Banyak sekali. Harus benar-benar spesifik gitu ya Kak ya menyebutkannya. Terus ada lagi latar suasana. Gimana itu Kak? Suasana terjadinya suatu cerita itu bagaimana? Apakah dia menyenangkan, menyedihkan, mengharukan? Ya itu suasana ya, cerita. Ya. Lebih ke suasana cerita. Di ceritanya itu suasananya apakah gembira? Nah apakah, itu. Oh itu nanti latar suasana. Iya, kita bisa tahu suasana tersebut saat kita membaca teks cerita itu. Jadi memang harus dibaca ya Kak ya? Iya harus dibaca. Udah 3 ya. Nah yang keempat apa Kak? Latar sosial. Ini jarang sekali keluar Kak. Ya hanya anak-anak, adik, sahabat semua perlu tahu juga bahwa ada latar sosial. Apakah dia dari kaum bangsawan atau rakyat biasa? Tapi ini memang jarang sekali ya. Tapi sudah dikenalkan ya. Sudah dikenalkan, ya hanya sekedar itu dikenalkan. Seperti apa status sosial ini ya? Iya. Oke, baik sekali Kak. Mungkin terakhir yang kelima yang anak-anak. Latar alat ya. Dalam sebuah cerita itu menggunakan alat apa saja, properti apa saja yang digunakan. Propertinya ya. Tapi itu juga jarang dikeluarkan. Ya. Tapi adik-adik sahabat Gabres perlu tahu ya. Paling enggak kita di sekolah dasar ini ada 5 ya Kak ya. Tapi nanti mungkin yang kita arahkan hari ini latar tempat dulu ya. Karena kita menyiapkan beberapa contoh soal latar tempat. Oh ada contoh-contoh soalnya. Baik, kita perhatikan sahabat KBS bagaimana contoh-contoh soal yang sudah disiapkan oleh Kak Gati. Silakan Kak Gati. Iya, kita tunggu. Nah, jadi kisi-kisinya dulu Kak ya. Oh iya. Kalau di kisi-kisinya kita melihat bahwa di sini menyebutkan 2 latar tempat yang ada. Oh iya. Disajikan 2 cerita, peserta didik dapat menentukan pesan atau menentukan latar tempat dalam cerita. Latar tempat. Jadi ada cerita terus nanti anak-anak sahabat KBS yang kelas 6 nih ya. Mau ASPD ini menentukan 2 latar tempat cerita. 2 latar tempat ini. Biasanya kan 1 ya. Kita 2 latar. 2. Kita akan contoh soal. Ya. Ada contoh soalnya. Nah ini saya boleh membacakan ya. Sepasang burung bangau itu terbang di angkasa. Keduanya meliuk-liuk seolah menikmati perjalanannya. Perlahan keduanya menukik mendekati hamparan sawah yang berair. Katak-katak kecil berlompatan seolah tahu tanda bahaya. Aku hanya memandangi hamparan sawah yang siap ditanami ya Kak ya? Iya. Yang ditanami padi. Di sana sini terdapat onggokan batang padi muda yang siap ditanam. Tangan-tangan terampil ibu-ibu sebentar lagi. Temanku Anto tak jauh dariku duduk di gubuk dekat pematang tempat aku berdiri. Kami berdua memang sedang menunggui orang-orang yang sedang bekerja di sawah. Ini kita mencari latar tempatnya. Tempat yang tepat ya sesuai teks di atas. Iya. Sepasang burung bangau itu terbang tinggi di angkasa. Apakah itu masuk latar tempatnya? Ya. Keduanya meliuk-liuk seolah menikmati perjalanannya. Perlahan-lahan keduanya menukik mendekati hamparan sawah yang berair. Bukan juga tempat ya Kak ya. Hamparan sawah yang berair. Katak-katak kecil berlompatan seolah tahu tanda bahaya. Aku hanya memandangi hamparan sawah yang siap ditanami padi. Di sana sini terdapat onggokan batang padi muda yang siap ditanam. Tangan-tangan terampil ibu-ibu sebentar lagi. Temanku Anto tak jauh dariku duduk di gubuk dekat pematang tempat aku berdiri. Kami berdua memang sedang menunggui orang-orang yang sedang bekerja di sawah. Nah, di manakah latar tempat yang sesuai? Ini Kak. Padahal kan ada angkasa. Iya, ada sawah. Hamparan sawah yang berair ya. Di situ juga ada gubuk loh Kak. Iya, ada gubuk juga. Dekat pematang gitu ya. Iya, ada pematangnya juga. Pematangnya kan juga tempat ya. Tempat, iya. Nah, ini agak. Temanku Anto tak jauh duduk dariku di gubuk dekat pematang tempat aku berdiri. Berarti si akunya dalam cerita ini menceritakan bahwa dia berada dekat gubuk. Ya. Di dekat gubuk itu ada temennya si Anto.
kan. Nah, jadi latar tempat di sini yang tepat adalah gubuk dan pematang sawah. Karena si akunya itu berdiri di pematang sawah, kemudian si antoknya tuh di gubuk. Duduk di gubuk dekat pematang sawah. Iya, berarti gitu ya cara. Iya. Meskipun di situ ada burung bangau yang terbang di angkasa, ada sawah yang berair, tapi letak si tokohnya itu berada di gubuk sama di dan pematang itu ya. sawah. Gitu Kak. Ya, sahabat KBS, kita lanjut Kak. Iya. Tadi ada contoh soal yang menarik ya. Iya, Nah, ini sepasang burung tadi. Ternyata posisinya latar belakangnya di gubuk dan pematang sawah. Baik, kita lanjutkan satu soal lagi Kak. Iya. Karena kita keterbatasan waktu ya. Yang jelas intinya sahabat KBS itu harus membaca soal itu dengan baik, dengan cermat. Dicermati betul-betul. Ingat, jangan membaca satu soal itu banyak sekali. Paling enggak 3 sampai 4 kali. Ya. Kita saksikan. Ini ya. Nah, ini Kak. Ini. Kak Gati saya bacakan ya Kak ya. Malam itu Tiara dan orang tuanya makan di warung Pak Amir. Tiara bercerita bahwa ketika pulang sekolah Tiara melihat kucing di pinggir jalan dekat toko manis. Tiara ingin membawa kucing itu ke rumah, tapi takut dimarahi orang tuanya. Setelah selesai makan, ayahnya mengajak melewati toko tersebut. Ternyata kucing itu masih ada. Akhirnya, atas izin orang tuanya, kucing itu diajak pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang, Tiara bahagia sekali. Nah, latar tempat yang terdapat dalam cuplikan cerita tersebut. Yuk. Wah, ini gimana Kak Agus? Ya. Nah, ini bagus nih, ceritanya malam hari itu ya. Iya, sudah berganti. Waktunya, iya. Nah, saat itu si Tiara tuh bercerita ketika dia sedang makan di warung Pak Amir. Pas malam kan? hari. Iya, pas malam hari ketika Tiara sedang makan di warung Pak Amir. Nah, menceritakan bahwa dia melihat kucing di dekat toko manis saat akan pulang sekolah. Nah, saat itu Tiara ingin bawa pulang, tapi dia takut dimarahi orang tuanya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata setelah selesai makan si ayahnya mengajak melewati toko tersebut. Ternyata dan kucing itu masih ada. Nah, di mana latar tempatnya? Di mana Kak? Yang jelas yang pertama mungkin di warungnya. Iya, warung Pak Amir jelas. Karena terjadi saat percakapan tersebut di warung Pak Amir. Yang kedua di tempat kucing ditemukan tadi. Nah, di toko manis, benar Kak. Betul ya? Iya, warung Amir dan toko manis. Berarti jawabannya C. Belum rumah, karena belum sampai rumah. Sampai rumah ya. Iya. Meskipun di situ ada tertulis. Iya. Hebat ya. Sekolahnya juga ada, tapi belum tidak di sekolah pada saat pulang sekolah. Nah, itu ya sahabat ya, harus benar-benar memperhatikan kalimat cerita yang ada. Oke Kak. Full ya, harus dibaca penuh ya, terus diperhatikan. Oke, terima kasih Gati. Gati atas informasinya tentang latar ya. Sahabat KBS perlu dicatat tadi tentang latar tempat khususnya ya. Oke, selamat belajar, dan apabila ada pertanyaan jangan segan-segan untuk berkirim ke kami ya. Ditujukan aja ke kbs.jogjakota.go.id. Demikian sahabat KBS apa yang dapat kita sampaikan pada sesi ini. Terima kasih Kak Gati atas informasinya. Kami doakan sehat-sehat selalu, sukses selalu menghadapi ASPD. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada tim di belakang sana.